Untuk mensikapi wabah itu di zaman sahabat, di zaman sesudah sahabat itu tabi'in, itu tidak ada reaksi opo-opo. Tidak ada respon sama sekali. Artinya nompo takdir 100%. Tidak ditawar sama sekali. Tidak ada upaya nopo-nopo sehingga saya menghindari mau. Iya. Hanya itu yang sudah kampung A sudah terkena, ya sudah warganya tidak boleh keluar, yang di luar tidak boleh masuk. Wis gitu. Yang mati ya dikubur. Bahkan ada sahabat yang punya kemauan untuk mati syahid di wabah itu, di tengah wabah. Biar kena wabah, biar mati dengan status syahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa. Di sini kita sudah bersama beliau Kiai Adnan Al-Hafidh, dan selama kurang lebihnya setengah jam ke depan kita akan mengupas tentang corona di mata Islam di negeri Syria, Syam, ya. Kalau sampai sekarang banyak konflik itu sepertinya kok wajar-wajar saja karena mereka punya jiwa yang keras, karena banyak dipompa oleh musibah-musibah besar. Corona itu sebagai nama dari wabah penyakit yang dulu namanya taun atau amwas atau lagi jarif. Ada juga nama lain, tapi semua sebagai al-waba, penyakit yang menular, penyakit yang membawa korban banyak. Sehingga kita masukkan sebagai al-waba corona ini, penyakit yang menular yang memakan banyak korban. Ya. Yang paling dominan adalah taun. Sejak zaman Nabi Musa itu sudah ada taun, dan sesudah Nabi juga banyak wabah penyakit yang namanya sama taun. Ya, yang kemudian juga ono amwas, ono mau jarif dan lain-lain. Untuk di zaman Nabi itu malaikat Jibril turun membawa dua penyakit, al-humma dan at-taun. Atani Jibril alaihissalam bil humma wa taun fa amsaktul humma bil Madinah wa arsaltu at-taun ila Syam. Wa taun syahadatun li ummati wa rahmatun lahum wa ridsun alal kafir. Ketika malaikat Jibril turun membawa dua penyakit, yang satu adalah al-humma, demam, tidak begitu mematikan. Yang kedua adalah taun yang mematikan. Itu Nabi nompo al-humma untuk masyarakat sendiri, masyarakat sahabat di Madinah. Yang taunnya dibawa, disingkirke ke Syam, Syria. Tetapi waktu itu Syam belum dihuni oleh masyarakat Islam. Masyarakat sahabat masih terfokus di Madinah atau sebagian di Makkah yang tidak ikut hijrah ke Madinah. Yang kemudian itu pun Nabi dengan al-humma demam itu juga dilempar lagi ke Juhfah. Sehingga Madinah bebas dari penyakit menular. Bahkan ada hadis mengatakan aqabul Madinah la yadkhuluha dajjal walat taun. Madinah itu steril dari penyakit wabah, penyakit yang menular, khususnya taun. Yang selain Madinah tidak dijamin. Setelah Nabi
hijrah dan Madinah nopo? Iya, sesudah Nabi hijrah di Madinah itu Nabi bersabda Anqobul Madinah. Anqob itu mungkin ya tanah haramnya Madinah ya. Itu tidak dimasuki oleh Dajjal, juga tidak dimasuki oleh Taun. Bahwa ketika ada Taun di satu negeri, satu daerah, maka yang di dalam jangan keluar, yang di luar jangan masuk. Sehingga Sayyidina Umar kembali pulang ke Madinah. Sebelum ke Madinah, mampir di mana? Menunggu katanya. Ada yang berkata kembali ke Madinah, ada yang berkata nunggu di satu daerah untuk kembali ke Syam sesudah rampung wabah itu. Ini Sayyidina Umar banyak didiskusikan oleh ulama-ulama kenapa tidak masuk ke Syam, padahal itu tujuannya ke Syam, ke Syria itu. Apakah beliau lari dari wabah, takut mati? Ini didiskusikan oleh ulama. Yang kesimpulannya ya sesuai dengan jawaban Sayyidina Umar, saya lari dari satu takdir untuk menuju takdir yang lain. Ya, maknanya tidak ada sahabat salah. Ya. Jadi buatan misalnya takut sama penyakitnya, Iya. memang menghindari biar lebih baik lagi. Iya. Dan ini kangge umat Islam khususnya pun dalam menghadapi cobaan ini amene wabah kedahe pripun Pak sing istilah dianjurkan Quran itu. Untuk mensikapi wabah itu di zaman sahabat, di zaman sesudah sahabat yaitu tabi'in, itu tidak ada reaksi opo-opo. Tidak ada respon sama sekali. Artinya nompo takdir 100%. Tidak ditawar sama sekali. Jadi tidak ada upaya nopo-nopo sehingga saya menghindari mau. Iya. Hanya itu yang sudah kampung A sudah terkena, ya sudah warganya tidak boleh keluar, yang di luar tidak boleh masuk. Wis gitu. Yang mati ya dikubur. Bahkan ada sahabat yang punya kemauan untuk mati syahid di wabah itu, di tengah wabah. Biar kena wabah, biar mati dengan status syahid. Dan ini banyak hadis yang kesimpulannya menjadi konklusi dalam fikih bahwa orang yang termasuk syahid akhirat itu mati karena wabah penyakit. Tetap bahasanya taun itu. Termasuk daftar yang syahid akhirat itu al-mayit fi zamanit taun kana sabiron muhtaziban bihi au bi ghairihi au ba'dahu wa kana kadzalik. Yang maknanya termasuk syahid akhirat adalah orang yang meninggal di zaman taun, di zaman penyakit mewabah, di zaman wabah penyakit seperti sekarang ini. Dengan catatan sobiron muhtasiban, tangguh, menerima sebagai takdir Allah, sebagai iradah kersane Gusti Allah, tidak bingung, tidak panik, ya. Dan muhtasiban, orang yang mencari nilai-nilai akhirat. Dia meninggal karena wabah itu atau meninggal biasa, tidak karena wabah, atau bahkan meninggal sesudah rampung wabah. Karena semua wabah penyakit itu ada masa berlaku. Tidak akan berjalan terus seperti penyakit yang lain. Ada penyakit yang menular tapi tidak terus menerus. Ada kusta, ya. Juga penyakit menular, apalagi ya, HIV misalnya, ya. Itu tidak mewabah, ya. Tidak wabah, menular tetapi tidak wabah, tidak mewabah. Menjangkit usianya banyak orang. Iya. Ini Pak ya, berarti kedae sabar kalian terima takdir Gusti Allah. Iya. Nah ini
tiang kan kadang-kadang sing namine tiang ya kadar imane niku ya nek istilahé kula nate mireng niku kados ten lautan pasang surut kasngaten. Lah iki sikape kangge keadaan kados ngeten niki kangge tetep imane tetep kuat saged kedah sabar. Iya. Niku kedah pripun Pak ya? Dalam mensikapi wabah penyakit apapun namanya, itu tadi sobiron muhtasiban. Bahkan lebih dari sobiron muhtasiban, sebagai mungkin orang yang punya wewenang, itu harus menganjurkan untuk roddul madzolim. Dirinya, ya orang yang punya wewenang, juga masyarakatnya, bangsanya, itu yang pertama roddul madzolim, tidak lagi menahan orang yang dizolimi. Jangan keliru seperti sekarang ya. Napi yang sudah jelas zolim malah dilepas, yang dilepas itu yang tidak salah dianggap salah, dipersalahkan, dipenjara, itu yang harus dikeluarkan. Roddul madzolim di dalam rangka pencegahan corona atau wabah penyakit yang lain, itu nomor satu roddul madzolim, ya, melepas orang-orang yang dizolimi sehingga tidak terjadi kezoliman. Nek jelas salah mboten gitu. Iya. Dan juga taubat. Ya. Itu sikap orang Islam terhadap wabah penyakit, itu taubat, istighfar, memperbanyak istighfar. Dan secara umum itu ada faktor dominan terjadinya wabah. A'dhamu asbabit ta'un fusuwuz zina. Faktor dominan terjadinya wabah penyakit itu perzinaan mewabah, merata. Dan coba dibuktikan dengan kenyataan yang ada di hampir mungkin semua negara di dunia, tidak hanya kota-kota besar, perzinaan sudah merambah ke kota kecil, bahkan tingkat kampung, bahkan di desa, bahkan di pegunungan, itu sepertinya sudah hal biasa. Ini fusuwuz zina. Untuk yang di pemerintahan dan tidak di pemerintahan, faktor kedua adalah hakama bi ghairi adlin, berhukum tidak adil. Hukum dipermainkan oleh politik, siapa yang politiknya kuat, hukum akan kuat. Ini juga faktor terjadinya wabah. Faktor yang ketiga adalah al-hulul. Kalau bahasa sekarang saya mengartikan hulul itu ya korupsi. Korupsi. Iya. 3 faktor utama ini. Jadi artinya kalau kita mau mengangkat wabah penyakit yang sekarang namanya corona, pencegahannya apa? Ya akarnya kita potong. Apa itu akarnya? Perzinaan, berhukum tidak adil, ya. Mungkin tebang pilih tebang, ya. Dan yang ketiga adalah apa tadi? Korupsi. Sehingga kita berupaya pencegahan itu ya tidak hanya yang sifatnya zahir. Kita harus berbicara dari sisi lain. Kalau dahulu itu tadi tidak ada doa, sehingga ulama mencari dungone opo, tidak ada. Nabi tidak pernah mengajarkan dungone opo, sahabat juga tidak begitu, bahkan tabiin tidak mengajarkan, karena mereka 100% nompo ini adalah kersane Gusti Allah, takdir. Yo seperti kita ana udan nggawa kesuburan. Kesuburan membawa kesejahteraan. Mosok udan ditolak. Meskipun masih ada orang nolak udan, ya. Tapi nek ndelok hujan sebagai rahmat kebutuhan orang banyak, ya mesti ini risih ya. Mosok saya hanya diuntungkan mungkin hanya duwe gawe, ya, kepentingan sendiri, ya, mengorbankan banyak orang. Nah, maksudnya harus berpikir seperti itu, ya.
Karena Kanjeng Nabi ngendika mau syahadatun li ummati wa rahmatun lahum waridsun alal kafir. Taun atau wabah penyakit secara umum itu sebagai syahadah mati syahid dan sebagai rahmat berbalik untuk orang kafir sebagai rizun atau azab. Rupane podo, mungkin matine podo, mungkin jejeran satu rumah sakit, mungkin satu kamar, satu isolasi. Tapi karena si A beriman, si B tidak beriman, ya, itu si A menjadi syahid, ya, si B menjadi azab. Karena kekafirannya itu menjadi azab. Wa hisabuhum 'alallah. Besok di hari kiamat yang menghisab adalah Allah. Karena mungkin pelaku faktor turunnya wabah penyakit, pelakunya mungkin aman-aman saja. Ya. Yang penzina aman, mungkin. Ya. Yang korupsi aman, mungkin. Ya. Yang bertindak tidak adil, mungkin aman. Ya. Yang kenal yang orang-orang baik, mungkin. Karena umat Muhammad itu ummatan wahidah, satu umat, satu kesatuan, sehingga tidak pilih-pilih. Bukan seperti umat dahulu. Umat sebelum Muhammad itu pilih-pilih. Kalau ada adab di bumi ini pasti orang kafir. Ya. Sehingga mudah untuk mendeteksi, oh kena berarti bukan golongan saya itu. Tidak kena berarti golongan saya itu. Untuk umat Muhammad tidak seperti itu. Sekarang sudah ummatan wahidah. Sehingga mungkin yang kena orang baik-baik, yang tidak kena mungkin orang jahat, bahkan pelaku faktor adanya wabah. Itu harus ditompo. Ora kena nyala. Karena kita sebagai umat muslim misalnya saling ngelekke, saling kekaten, dampak ini ku buatan sing lakon itu nggih, Pak. Itu selain sing buatan mawon ya dampaknya juga selainnya merasa. Dan untuk kesyahidan karena wabah itu kesyahidan selevel dengan syahidnya ma'rokah peperangan li'ila'i kalimatillah. Untuk syahid selain wabah penyakit ini, ya syahid tetapi levelnya di bawah. Kan banyak ya, syahid-syahid akhir itu banyak sekali. Ya. Wanita melahirkan meskipun dari perzinaan, dia hasil perzinaan adalah juga syahid. Kambruan, ya, tenggelam, tabrakan, terlempar, terpelanting, ya, itu syahid akhirat, tapi tidak selevel dengan syahid dunia akhiratnya mujahidin fisabilillahi kalimatillah. Yang selevel ini justru yang syahid akhiratnya orang yang kena atau tidak kena, atau bahkan sesudah terjadi wabah dengan catatan yang sama. Di saat terjadi wabah, zaman wabah, orang itu sobiron muhtasiban. Ini kalau dibalik, ketika zaman sekarang ada corona, kok tidak sobiron muhtasiban, ora sido syahid malah sangit. Kalau mati sangit. Kenapa sangit? Orang nampa takdir Gusti Allah, orang nampa iradahnya, kehendaknya Gusti Allah, ya. Panik, bingung, loro, mati. Ada duit. Ini ora sido syahid, sidone malah sangit. Maka bisa tidak bisa harus kita usahakan menjadi orang yang sobiron muhtasiban, mbuh mati saiki, mbuh ngesuk, mbuh besok, berstatus sama, bahkan selevel dengan syahid dunia akhirat oleh mujahidin fisabilillah li'ila'i kalimatillah. Ini nilai juara, sehingga kita melihat sahabat kok 100% ya wis mestine mereka yakin betul 100% nompo, bahkan ada yang sengaja. Kalau mungkin orang sekarang mengatakan bunuh diri. Ada Surahbil bin Hasanah, Abu Ubaidah bin Jarrah,
Mu'ad bin Jabal, sahabat besar gitu. Nggih, nggih. Sepertinya sengaja mati untuk terkena, dan betul terkena taun wabah penyakit itu dan mati betul. Itu kalau terjadi zaman sekarang wis tak kandhane maskeran ora gelem. Nah kenang temenan. Misalnya ya. Nggih. Nah mati temenan, wis tak kandhane aja mrene, wis tak kandhane aja mudik ya, dan lain-lain larangan diterjang bae. Nggih. Ternyata kena betul dan mati betul, ya mesti syukur ke wong. Nggih. Syukurin. Wandane angel. Ada angel. Itu karena tidak dengan kacamata agama. Saya yakin itu. Kalau dengan kacamata agama, tidak akan komentar seperti itu. Justru alhamdulillah teman saya, tetangga saya, saudara saya mati ini syahid akhirat yang sekelas dengan syahid dunia akhirat mujahidin tadi. Saya dengar dari orang di berita TV katanya ada kampung yang mengusir jenazah corona, ya tidak dengan pandangan Islam. Kalau dengan pandangan Islam mestinya warganya sendiri ya dikubur di kuburan sendiri, bahkan yang tidak warganya monggo sing mati corona nguburin nang kuburan gonku, mestinya begitu. Biar kuburan saya banyak syahid. Mestinya begitu. Sehingga apa yang dialami oleh masyarakat sekarang, bangsa sekarang itu tidak begitu mereferensi kejadian ini dengan kacamata agama. Inilah yang harus kita akui, ya. Harus kita akui kekurangan kita, kelemahan kita dari sisi keberagamaan, dari sisi keimanan. Harus kita akui. Ya. Kemudian di zaman Umar bin Abdul Aziz, ya, jempolannya Ahli Sunnah Jamaah sehingga moncer di tengah Umayyah, ya, zaman Umayyah di abad 1 Hijriah. Sudah tabi'in, ya. Itu baru ada doa, baru ada bacaan-bacaan untuk nolak, supaya tidak terjadi, supaya segera rampung, ya. Di antara doanya itu ada doa yang dari Nabi lewat impian. Tapi itu di zaman sesudah Umar bin Abdul Aziz, ada ulama mencari doa wabah penyakit tidak menemukan, ternyata di dalam impian ketemu Kanjeng Nabi dituturi ki dungane. Juga di saat lain ada orang lain seperti itu ki dungane. Nah, jadi ketika semasa Kanjeng Nabi, semasa sahabat tabiin ora ono dungane, ternyata Nabi memberikan di lain waktu kesempatan impian, dan kita harus yakin, ya, bahwa Nabi masih memperhatikan kita, ya, memperhatikan umatnya meskipun sudah meninggalkan jasad, ya. Ruhnya masih hidup terus, bahkan Nabi ya hidup, kita bersolat ya akan diterima Nabi, kita bersalam ya diterima, ya dijawab oleh Nabi, ya, kita konsultasi dengan Nabi ya bisa diterima, ya. Kita masih ditunggoni Nabi. Kita harus keyakinan umat Muhammad kita ini tetap masih ditunggoni oleh Nabi. Kemudian apalagi mau, ya, untuk faktor dominan itu memang saya juga sudah sampaikan ke Pak Bupati, ya, untuk menghilangkan, membubarkan prostitusi, dan ya saya mohon untuk tidak terjadi korupsi, bahkan dalam berhukum ya yang adil, yang salah ya salah, yang tidak salah jangan dikalahkan, itu adil, ya. Bagaimana kita punya kemampuan, ya, untuk tidak terjadi sesuatu yang sifatnya umum, ya. Kemudian yang
dari pikiran saya karena melihat referensi pikiran dan ilmunya ulama dan sikap para sahabat diteruskan oleh tabi'in dan seterusnya, itu saya punya kesimpulan mensikapi wabah ini ya harus dengan tenang. Harus dengan tenang. Ya. Kalau tidak dengan tenang akan membuat kebijakan tidak benar. Ya buktikan ilmiah peraturan menjadi qadhi, menjadi hakim untuk memutuskan. Ya. Di samping harus mendengar data lengkap, ya. Si A si B harus didengarkan, harus diolah. Ya. Itu yang lebih penting lagi, berkondisi tidak marah, tidak bingung, fit. Sehingga hakim dalam menjatuhkan hukuman itu harus dalam keadaan ya sadar, ya penuh kesehatan jiwa, tidak hanya kesehatan fisik. Ya. Karena buktikan saja rasa baik. Gitu, ya. Kita punya rasa ketika bingung, ketika marah, ketika tidak stabil, itu pikiran tidak positif. Untuk berpikiran positif ya harus tenang. Ya. Punya jiwa harus tenang. Sehingga saya melihat ada edaran dari MUI, dari pemerintah yang pusat, yang daerah, bahkan yang ormas, melarang. Ya. Itu saya, ini mungkin saja orang bingung. Artinya dia belum berhak untuk membuat edaran, belum berhak untuk membuat kebijakan. Nanti dulu. Harus ditenangkan dulu. Karena saya melihat banyak melarang. Dan bisa dibuktikan dari sekian larangan sampai sekarang, itu terjadi banyak ekonomi rakyat melorot. Banyak orang bingung. Banyak orang yang tadinya ya sakit kecil, khawatir kena. Ya. Juga pikiran sing bingung, bahkan istilah karena kebijakan. Akhirnya ada yang tidak bekerja, tambah bingung, mana gak ada duit. Akhirnya tambah penyakit pikiran, penyakit dalam, akhirnya malahan tambahan sing mau nerak loro jadi loro. Ya sesuai karo keramate wali, ada yang bertemu virus, ya. Ditakoki, Pak Rindi tugasnya apa? Oh, Pak mateni kampung kono, negeri kono. Targetnya piro 1000. Ternyata sing mati 50.000. Nah kok punjul akeh temen. Nah iki punjul iki dudu krana wabah penyakit. Krana terpapar oleh apa? Akibat dampak sosial. Krana wedi, krana bingung, krana panik, nah do lara, nah do mati. Itu mestinya harus menjadi wawasan pemerintah, harus menjadi wawasan bangsa. Untuk ya umum itu ujian, ya ujian, ya bukan ujian berdampak, bahkan dampaknya lebih daripada ujian. Itu. Maka saya mengusulkan ya kepada pemerintah daerah, kepada semua pemerintahan di pusat, di daerah, untuk memberikan informasi yang lengkap. Yang lengkap itu rumah sakit A ada meninggal si A, sebab opo, latar belakang sebelumnya opo, sehingga ada ranking. Insya Allah kalau di ranking seperti itu, saya kok mungkin corona mungkin paling isor. Mungkin penyebab pertama apa sing mati jantung misalnya, HIV, apa paru-paru. Nah corona ngisor dhewe. Dari data ranking seperti itu membawa pikiran bangsa, pikiran rakyat. Oh,
Corona ya podo karo penyakit yang lain. Kayak penyakit A ya mungkin mati, penyakit B ya mungkin mati, mungkin tidak podo. Nah, tidak menjadi teror mental di tengah bangsa. Sekarang ini terjadi teror mental di tengah bangsa, di tengah rakyat. Ya, teror mental. Ya, aku mana ora wedi wedi. Sing mau wedi tambah wedi, karena teror mental. Dan alangkah rendahnya mental bangsa kita ketika ada sesuatu yang menakutkan, takut betul. Dan ini saya pernah mengamati ketika terjadi gerhana total itu tahun berapa itu. Oh, masyarakat kita takut diweden-wedeni aja metu, temenan aja metu, ora metu, malah guru-gupi omahe. Delok TV, padahal di dalam TV kae nang Borobudur kae nang pantai opo kae. Nah, kayak udah metu. Nah, itu masyarakat tidak berpikir nang kae pedo metu. Orang, memang masyarakat kita itu perlu dibangkitkan untuk menjadi bangsa, bukan bangsa penakut. Kita lakukan pencegahan dalam arti jaga-jaga, tetapi tidak berlebihan itu. Ada sedikit pencegahan yang sifatnya doa atau bacaan. Itu tertulis di kitab Badul Ma'un fi Faditaun, ya, tulisannya tadi itu Al-Alama Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Itu subhanallah. Kenapa kok hanya subhanallah? Ya tentu tidak satu kali, ya. Cuman tidak dibatasi berapa, banyak-banyaknya, ya. Itu dari hadis Ka'ab, subhanallah tamna'ul azab. Umpama ini azab itu dicegah dengan bacaan subhanallah. Dan dipraktekkan oleh Sayyidina Umar ketika menjilid mencambuk mungkin penzina, mungkin qadzaf yang harusnya mungkin 80 atau 100, itu satu kali cukup, karena begitu dicambuk satu kali, yang dicambuk itu subhanallah. Sayyidina Umar langsung berhenti, sudah cukup. Sayyidina tidak berani melanjutkan, dibebaskan. Berarti kan Sayyidina Umar lebih terhentak. Subhanallah masuk patak pentung. Padahal pentung wong, ya. Berarti begitu hebatnya subhanallah. Sehingga oleh ulama termasuk cara pencegahannya, bacalah sebanyak-banyaknya subhanallah. Ya, di samping perbanyaklah sholawat, perbanyaklah istighfar, perbanyaklah doa secara umum atau yang tadi mimpi itu hasil mimpi, ya. Dan lain-lain yang intinya adalah lebih mendekatkan kepada Allah. Yang umpama tanpa doa ya tidak apa-apa. Yang penting sobiron muhtasiban itu. Ya. Oke, enten doa sing berapa teman selain nyampaikan itu. Takhassu bil aizati wal jabarut wa tansulu malakut tulisan itu. Niku saking riwayat sinten enten apa niku selain ulama sing ndang. Ya ulama ya, seperti Lihom Satun dari Mbah Maimun, ya. Apalagi Habib Lufi sholawat, ya. Kalau masih ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad bi adati kulidain wa dawa. Ada lagi siapa? Ya punya bacaan sendiri-sendiri, yang semua adalah dalam bentuk pencegahan, mau langsung, ya, kepada Allah, bukan yang dilakukan oleh pemerintah lain lagi, ya, tugasnya lain lagi. Sehingga kita tidak menyalahkan pemerintah, jangan menyalahkan bangsa rakyatnya, semua berjalan dalam judul yang sama, menghadapi corona sebagai wabah penyakit yang sangat dimungkinkan mematikan. Nah, secara sebenarnya bukan mematikan, ya penyakit, ya.
Sama dengan penyakit yang lain, yang mungkin mati mungkin sembuh. Sama. Cuman kadung diberitakan begitu arus besar, sepertinya ya hanya corona yang mematikan. Dengan namanya penyakit pasti yang terobati nggih Pak ya. Iya. Apa maneh? Dengan cekap priyon Pak ya. Iya. Mangke kinten-kinten yang mbok bilang tenodal malih. Iya. Saged silaturahim. Kula kalih rencang-rencang saking kelas bumi Kabupaten Pekalongan mengucapkan banyak terima kasih pun saged ditampi swanten mriki dan acara dan Bumi Sari TV sandal Kiai Iya. Serawung ing daleme Kiai. Iya. Alhamdulillah. Oh, satu lagi. Ada dibahas apakah taun atau sarok adalah wabah penyakit itu sebagai makhufun, sesuatu yang ditakuti. Ini jawabannya, untuk orang yang sudah terkena adalah makhufun, ditakuti. Maknanya dia harus isolasi. Isolasi sudah dilakukan oleh semua negara. Kan bagus sekali. Hanya sesuai dengan perintah Nabi, perintah sahabat, ya, untuk tidak menular itu harus diisolasi. Ya. Sehingga orang yang sudah terpapar, sudah terkena, sudah positif, sudah jelas, itu haram bersama orang lain. Tidak boleh ke masjid, ke musola, dan lain-lain. Larangan itu ya sudah otomatis dilakukan, langsung diisolasi. Ya, Bu. Artinya umpama tidak ada larangan itu, ya sudah dilakukan. Sesuatu yang sudah dilakukan tanpa ada perintah. Kan bagus itu. Bagus itu. Untuk orang yang sehat, mensikapi orang yang punya penyakit menular ini, ya, itu boleh-boleh saja. Saya sehat bersama orang yang sakit corona boleh enggak? Boleh. Tinggal sayanya wani apa ora. Ya. Wani apa ora. Sehingga tidak bisa adanya corona sebagai alasan atau undur tidak Jumatan. Tidak bisa. Nah, katanya yang zona merah boleh tidak Jumatan, tidak bisa. Tidak bisa. Tetap wajib Jumatan. Iya. Wong itu saja pertanyaan dalam bingkai sudah fasya, sudah amma, sudah merata. Di satu kampung sudah tenggeletak do mati. Nah, nembe ana hukum mriki. Oh, yang sudah ya diisolasi. Nah, yang belum Jumatan ya tetap Jumatan. Tetap harus melakukan yang wajib, tetap berhukum wajib. Kok wajib menjadi haram? Tidak boleh. Maka pemerintah mungkin dengan nama ulil amri atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, harus ada ulil amri yang maknanya pemerintah. Ya tidak bisa, dari sesuatu yang wajib tidak bisa berubah menjadi haram. Yang berubah itu wajib menjadi wajib, wajibnya menjadi tebel. Ya, ya. Jalan umum kok dilarang boten, ya. Harus pakai helm misalnya. Itu maslahat umum atau bukan? Kalau maslahat umum adalah menjadi wajib betul. Kalau maslahat sendiri, ya terserah sendiri. Helm kok alasannya supaya ketahanan kepala ketika berbenturan lebih ringan. Oh, berarti sendiri. Ya tidak wajib. Yang tidak merugikan orang lain itu tidak bisa dikatakan wajib. Iya, ketika berakibat merugikan orang lain, orang banyak, nah itu masalah amah, maka berhukum wajib. Ya, sekian dulu. Terima kasih. Ya, itu tadi bincangan kita menggali ilmu dan belajar dengan beliau Pak Kiai Afnan. Semoga pertemuan pada malam hari ini bermanfaat dan ketemu lagi di kesempatan yang lain. Khususnya saya tidak bisa luput dari kekurangan dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketemu lagi di acara Sandal Kiai yang akan datang. Saya Was Budiarto.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.